Ya, komentar pedas media Australia setelah negaranya dikalahkan timnas Indonesia U23 dengan skor menyakitkan 1-0. Harapan lolos itu, timnas Indonesia ketiban berkah Qatar jadi tim pertama yang lolos 8 besar Piala Asia U23 2024. Media Vietnam sungkem timnas Indonesia U23 gilas Australia, desak timnas U23 Vietnam untuk belajar. Simak selengkapnya hanya di sini di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, media Australia memberikan komentar pedas kepada negaranya setelah kalah 1-0 dari timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23 pada Kamis 18 April malam. Pelatih Australia U23 Tony Fittner melakukan rotasi menyusul hasil imbang 0-0 atas Yordania dengan Jacob Italiano dan Lucas Mouragis masing-masing ditempatkan sebagai bek kanan dan bek kiri. Keegan Jelasik tampil di lini tengah, sementara itu adalah formasi 3 penyerang baru dengan Mohamed Toure yang memimpin lini depan bersama Adrian Segecic dan juga Nishan Velupillai. Setelah awal yang penuh semangat dari timnas Indonesia U23, Australia U23 mendapatkan hadiah penalti menyusul intervensi VAR atas handball di area penalti akibat tembakan melengkung Mohamed Toure. Melihat tayangan ulang, wasit tak perlu lagi diyakinkan dan menunjuk titik putih setelah bola dianggap mengenai lengan Komang Teguh. Pemain berusia 20 tahun itu maju, namun penaltinya berhasil diselamatkan oleh Hernando Ari pada menit ke-25 yang berhasil menembak ke arah kiri. Dari sepak pojok berikutnya, upaya Toure kembali digagalkan ketika sundulannya membentur mistar gawang. 5 menit kemudian, peluang dari striker Paris FC yang dipinjamkan dari klub induk Reims kembali gagal. Oliros punya banyak peluang, namun mereka membuang-buangnya hingga akhirnya menjelang turun minum tembakan Nathan Choaon melayang mengenai kepala Komang Teguh dan terjadilah sebuah gol. Ya, Australia U23 tak bisa mencetak satupun gol padahal wasit sudah sampai memberikan tambahan waktu 11 menit. Timnas Indonesia U23 sukses mati-matian mempertahankan kemenangan perdananya di turnamen tersebut. Tapi tim Australia tidak mampu menembus tim Indonesia yang tangguh dan impian mereka untuk melaju ke babak sistem gugur dan menjaga impian Olimpiade Paris tetap hidup diragukan. Tulis media Australia Socceroos. Ya, dengan kemenangan ini, skuad asuhan Sintayong berhak menduduki peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan torehan 3 poin. Sementara Australia hanya mengumpulkan 1 poin berkat hasil imbang melawan Yordania. Mereka akan menghadapi Qatar pada Senin 21 April dan harus menang jika ingin punya peluang untuk maju ke babak selanjutnya. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, Qatar menjadi tim pertama lolos ke 8 besar Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia ketiban berkah tetap berada di posisi kedua klasemen grup A Piala Asia U23. Berlangsung di Jassim bin Hamad Stadium, laga Yordania versus Qatar berkesudahan dengan skor 1-2. Qatar yang pada Piala Asia U23 kali ini berstatus sebagai tuan rumah lebih dulu mencetak gol lewat Abdullah Al-Jayazi pada menit ke-40. Keunggulan itu terjaga hingga babak pertama usai. Yordania yang mengincar kemenangan perdana tampil impresif di awal-awal babak kedua. Hasilnya mereka sukses menyamakan level di menit ke-52. Adalah Aref Al-Hajj yang menorehkan namanya di papan skor lewat eksekusi tendangan penalti. Ketika laga akan berakhir imbang, Qatar membuat kejutan dengan mencetak gol di menit ke-103 lewat sundulan Mohamed Al-Manai. Hasil ini pun bertahan sampai pertandingan usai. Bagi Qatar, tambahan 3 poin membuat mereka menjadi tim pertama yang lolos ke perempat final. Kemenangan atas Yordania menempatkan Qatar tidak mungkin terlempar dari 2 teratas pada klasemen akhir grup A nanti. Di papan klasemen, Qatar tetap berada di posisi pertama grup A, mereka mengemas dengan 6 poin. Di posisi kedua diikuti oleh timnas Indonesia dengan 3 poin, Yordania dan Australia dengan 1 poin. Secara penghitungan poin, Qatar tidak punya kepentingan lagi pada pertandingan terakhir melawan Australia. Artinya, 1 tiket lolos ke perempat final Piala Asia U23 akan diperebutkan 3 tim, yakni timnas Indonesia, Yordania, dan juga Australia. Hasil ini membuat timnas Indonesia ketiban berkah karena posisinya di urutan kedua klasemen grup A masih belum tergeser. Kini, jalan timnas Indonesia untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 semakin lapang. Pada pertandingan terakhir di fase grup A melawan Yordania pada 21 April nanti,
skuad asuhan Sinteyong cukup bermain imbang untuk lolos ke babak selanjutnya. Maka dengan begitu, timnas Indonesia akan mengemas sebanyak 4 poin. Bahkan secara perhitungan head to head, walaupun Australia mengalahkan Qatar, maka ada 2 tim yang membukukan poin yang sama. Baik Australia dan timnas Indonesia membukukan 4 angka. Skuad Garuda Mudalah yang berhak lolos ke babak selanjutnya karena dalam head to head pertemuan, tim asuhan Sinteyong yang menang. Akan tetapi satu pantangan bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan, mereka tak boleh kalah dari Yordania pada matchday pamungkas di grup A nantinya. Namun untuk memastikan tiket lawan besar tidak lepas dari genggaman dan tak bergantung kepada pertandingan Qatar kontra Australia. Dan informasi bola yang terakhir, media Vietnam sungkem timnas Indonesia U23 sukses menggilas Australia, mendesak timnas U23 Vietnam untuk belajar dengan skuad Garuda. Dilansir dari tribunwow.com dari soha.vn, kemenangan timnas Indonesia U23 atas Australia di ajang Piala Asia U23 2024 dengan skor 1-0 turut menarik atensi mereka. Media Vietnam tersebut menyebut timnas Indonesia U23 bermain luar biasa kala berhadapan dengan tim berat Australia. Komang Teguh menjadi penentu kemenangan skuad asuhan Sinteyong di menit ke-45. Dalam rilisnya, Soha.vn mengulas jalannya laga timnas U23 Indonesia kontra Australia. Mulai dari aksi supporter timnas U23 Indonesia yang senantiasa meneriakkan nama Hernando Ari di sepanjang laga, sampai dengan ulasan beberapa peluang yang didapatkan oleh skuad Garuda. Hernando. Ya, begitulah nama yang tidak henti-hentinya diteriakkan pada malam ini di venue Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifah. Saat banyak orang memikirkan kemungkinan Indonesia U23 harus menyimpan dendam lagi pada penampilan pertama mereka di final Asia U23 karena VAR, seperti kekalahan 0-2 dari Qatar. Hernando bersinar. Penjaga gawang ini menangkap kartu Toure dan mencondongkan tubuh ke arah yang benar untuk memblok tembakan pemain Australia U23 itu. Ya, penyelamatan Hernando seolah menambah spiritual doping bagi Indonesia U23, sehingga mereka yang sudah bermain bagus melawan U23 Australia bisa terus bermain dengan lebih baik. Pada menit ke-45 dari situasi sepak pojok, Indonesia punya serangkaian pergerakan yang bagus. Nathan Choon melakukan tendangan volley ke arah gawang Australia. Tiba-tiba bek Komang Teguh tampak menyundul bola hingga tak mampu diblokir oleh kiper Patrick Beach. 1-0 untuk Indonesia U23. Ya, pada babak pertama Indonesia bermain bagus dan rasio penguasaan bola dibandingkan Australia U23 adalah 50-50. Namun menjelang akhir pertandingan ketika U23 Australia berusaha mencari gol penyeimbang dan U23 Indonesia juga cenderung mempertahankan skor, maka tingkat penguasaan bola pemain kaos kuning mencapai 66%. U23 Australia juga melancarkan total 15 tembakan namun hanya mengenai sasaran sebanyak 3 kali. Pertahanan Indonesia U23 bermain sangat fokus, mencegah lawan untuk mencetak gol. Ya, secara khusus kiper Hernando menjadi titik terang melakukan banyak lari untuk memblok serangan lawan. Itu sebabnya di tribun penonton supporter Indonesia tak henti-hentinya meneriakkan nama sang kiper tersebut. Ya, pada laga pertama melawan Qatar U23, Indonesia U23 sebenarnya bermain lumayan. Namun tendangan buruk menyebabkan mereka mendapatkan 1 penalti dan 2 kekalahan. Sedangkan untuk hari ini, situasi penalti Indonesia U23 tidak terlalu patut untuk dicela, namun kemungkinan besar karena bek berbaju merah itu terkejut hingga bola menyentuh tangannya. Ya, pada laga bertahan hari ini Indonesia U23 bermain lebih matang dan lebih waspada agar efektif secara profesional dan tidak melakukan kesalahan konyol, tulis Soha.vn. Ya, uniknya di akhir rilis artikelnya, Soha.vn mengakui progres dan kehebatan timnas Indonesia U23. Bahkan mereka meminta timnas U23 Vietnam asuhan Hoang Anh Tan untuk ikut mencontohnya. Mereka menganggap meski menang di laga pertama kontra Kuwait U23, Vietnam masih bermain buruk pada laga yang sukses mereka menangkan dengan skor 3-1. Meski begitu, celaan dan kritikan masih mereka berikan kepada skuad yang dianggap tampil buruk di laga perdana Qatar. Menyaksikan Indonesia U23 bermain luar biasa hingga membawa pulang hasil kemenangan melawan tim kelas atas. Vietnam U23 tentunya harus belajar banyak. Meski mengalahkan Kuwait U23 dengan 3-1 di laga pertama grup B, harus kita akui bahwa anak asuh pelatih Hoang Anh Tuan masih banyak mengalami situasi yang naif dan tercela, seperti bola yang dilanggar oleh Ngoc Tang dan dihukum dan harus diterima 11M.
Ya, secara profesional, meskipun U23 Vietnam menghadapi lawan yang tidak terlalu kuat, mereka hanya punya sedikit fase koordinasi yang berkualitas. Sangat kontras dengan apa yang ditunjukkan Indonesia U23 hari ini saat melawan Australia U23 yang berkelas tinggi. Pergerakan menyerang Indonesia U23 juga sangat tajam. Tentu saja Vietnam U23 baru memainkan pertandingan pertamanya, jadi tak bermain bagus bisa dimaklumi. Mirip dengan bagaimana Indonesia U23 yang juga tidak bermain bagus di pertandingan pertama mereka melawan U23 Qatar. Lanjut rilis artikel Soha.vn tersebut.